Prabowo mengingatkan kepada publik dan menteri-menterinya, ketika aku telah dilantik, tinggalkan aku jika aku tak berantas korupsi. Korupsi ajukan, dan berantas korupsi itu adalah utama memajukan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino mengangkat tentang mulai dipanggilnya rombongan calon-calon menteri dan wakil menteri ke rumah kediaman Prabowo di seputar Hambalang dan juga di Kertanegara. Itu menunjukkan bahwa Prabowo sebentar lagi akan dilantik dan mempersiapkan diri untuk kabinetnya. Diandalkan tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. hasil pantauan OGE TV Indonesia di seputar Hambalang dan seputar Kertanegara, Jakarta Selatan, rombongan calon menteri dan wakil menteri beberapa hari ini sudah dipanggil oleh Prabowo. Itu menunjukkan bahwa sebentar lagi Prabowo akan dilantik. Menghadapi perang, kita harus siap menghadapi setiap kegoncangan, kegaduhan. Ada dan tidak adanya perang bukan urusan kita. Ada dan tidak ada huru-hara bukan urusan kita. Kita dibayar oleh negara, kita dibentuk oleh negara, kita dipelihara oleh negara untuk siap menghadapi bencana apapun ya. Sebagai pemimpin, ajaran leadership, apakah leadership dari timur, leadership dari Islam, leadership dari barat, dari Yunani, leadership dari Jawa, dianjurkan untuk pemimpin itu tidak boleh lugu ya. Apalagi katanya lugu itu singkatannya lucu dan goblok. Jadi kalau lugu, Prabowo mengingatkan situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan untuk itu semua calon-calon menteri yang akan diangkat dan dilantiknya kelak mengingatkannya bahwa situasi negara tidaklah baik-baik, dan apapun yang terjadi kita harus siap. Dan juga jika perang dunia terjadi, kita tidak boleh takut dan kita harus menangkis dan melindungi seluruh anak-anak bangsa dan seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada. akibat sistem neoliberal yang masuk ke negara kita, jadi seolah-olah Indonesia tidak boleh punya rahasia, seolah-olah apa yang kita buat ya tidak boleh sesuai dengan apa yang dibuat oleh negara-negara lain. Jadi di dunia ini berlaku standar-standar tidak hanya ganda, standar mungkin multi ganda. Negara A boleh buat seenaknya dan negara-negara lain tidak boleh berbuat. Kuncinya adalah kekuatan, power.
Jadi saudara-saudara, saya mulai saja ya dengan langsung saya sampaikan adagium ya yang berlaku di dunia ini, karena Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk, negara sebesar Eropa. Jadi saudara-saudara, sejak kita merdeka tahun 1950, jadi ya saudara-saudara bayangkan ya, kita merdeka tahun 50 dalam arti penyerahan, kita menerima kedaulatan itu kalau tidak salah 30 Desember bendera merah putih naik di istana, kalau tidak salah 1 Januari. 23 Januari sudah ada APRA, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Ade di Jakarta dan di Bandung, yang dipimpin oleh Westerling. Kemudian Anda perhatikan itu, tahun 47-48 mereka melakukan agresi, ya, Madiun mereka melakukan agresi. Ini semua berasal dari asing. Proklamasi NII Anda perhatikan, Agustus 49, September, Oktober, November, 4 bulan sebelum penyerahan kedaulatan, menjelang konferensi meja bundar NII diproklamasikan. Dan saya pernah lihat foto-foto DITI, saya lihat pakai jenggot, banyak komandan-komandannya itu, ya kan, tampangnya kayak bule semua itu. Maaf Pak Iwan ya. Mungkin ada juga yang dari Jawa Barat, tapi saya lihat ini pakai jenggot segini, warna kemerah-merahan udah kelihatan. Ini nanti kita harus periksa arsip-arsip dokumentasi di sana, di Belanda, karena setelah sekian puluh tahun kan arsip dibuka. Kalau saya ini adalah intel Sandi Yudanya Belanda, dia meninggal, dia siap pada saat saya keluar, saya tinggalkan bom-bom waktu biar kamu Republik Indonesia nggak bisa bikin apa-apa. Dan itu sering kali dinyatakan oleh mereka. Van Mook semua mengatakan, kenapa Indonesia tidak bisa merdeka? Karena Indonesia terlalu banyak suku, terlalu banyak agama, terlalu banyak ras. Kemudian tahun 50 juga RMS meletus. RMS terdiri dari banyak bekas tentara Kenil. Kemudian 57 PRRI Permesta meletus. Dan kita tahu PRRI Permesta, ya kan, didukung oleh kekuatan-kekuatan luar, ya kan. OPM, G13 PKI, Tegas Paraku, Malari, Fretilin, GAM, saudara-saudara, saya hafal Fretilin. OPM saya mengerti, ya. Saudara-saudara, dalam setiap peristiwa ini, apalagi yang saya saksikan dan saya menemukan, selalu ada keterlibatan asing, mengirim senjata, mengirim uang, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ini fakta sejarah. Jadi kalau kita mau bicara sekarang persatuan kesatuan, kita harus mengerti banyak kekuatan yang tidak suka Indonesia bersatu. Dari segi geopolitik, ya, karena di dunia ini, maaf, dalam geopolitik tidak ada suka dan tidak suka, tidak ada, ya kan, dia mengatakan nilai-nilai universal. Yang ada adalah kepentingan. Jadi
kita sudah mengerti bahwa dalam benak negara-negara besar mereka katakan there are no permanent friends and there are no permanent enemies. There are only permanent interests. Lord Palmerston, ini adagium yang diajarkan di semua sekolah politik, sekolah strategi. Jadi kita banyak elit Indonesia tidak mengerti ini, iya kan? Apa yang barusan dipaparkan oleh Prabowo mengingatkan seluruh anak bangsa untuk tidak mudah terprovokasi, karena kita mengalami berbagai macam sejarah. Kita sudah lewati mulai dari pemberontakan hingga yang terakhir kali ini adalah operasi atau OPM di Papua. Itu bagian dari antek asing, sehingga mengingatkan kepada seluruh menteri-menteri untuk terus siap, terutama para penyusup-penyusup dan mereka-mereka yang saat ini sebagai antek asing yang lagi bercokol di dalam negeri. Ke depan tidak ada lagi tempatmu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena akan diburu oleh tim Prabowo. Karena itu seluruh menteri harus siap untuk menghadapi itu. Selain itu, saudara, para calon menteri dan wakil menteri, terutama menteri-menteri yang terkenal bahasa, itu semestinya sudah semakin waspada, terutama yang ada di badan usaha milik negara. Prabowo juga mengungkapkan bahwa calon pejabat di kabinetnya, baik menteri maupun wakil menteri, kepala badan yang hari ini telah ia temui, Prabowo mengingatkan dan terus mengingatkan. Saya belum hitung berapa banyaknya, tetapi nanti karena ada satu kementerian yang nominasinya 2 tuh. Banyak kata Dasko di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan baru-baru ini. Dasko juga menjelaskan bahwa calon menteri dan wakil menteri kepala badan yang bertemu Prabowo hari ini banyak yang berasal dari profesional dan memang dinominasikan untuk kemudian dipertimbangkan menjadi pejabat kabinet hingga 5 tahun mendatang. Jadi memang usulan dari partai politik, baik menteri, kepala badan maupun wakil menteri, itu lebih banyak dari profesional, ujarnya. Dasko juga mengingatkan bahwa situasi negara sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Prabowo dan situasi dunia internasional tidak dalam kondisi baik-baik, sehingga kita semua yang siap dan semua menteri yang akan menjabat nanti itu siap menghadapi jika terjadi perang dunia ke depannya. Why didn't you address the Russian aggression, that this was the only reason for this conflict, and that if Ukraine stops to defend itself, the sovereignty of Ukraine would be gone, and if Russia stops the war, the conflict would come to an end. And if we follow your proposals to come to a ceasefire, wouldn't this only cement a new frozen conflict in Europe? Thank you. Yes, John, thank you. I don't know if I can answer these questions in 3 minutes, but I will try. Several questions insinuated that I'm equating between the invader and the invaded. I think this is an emotional reaction. But what I'm putting forward is conflict resolution. I'm not saying which side is right or wrong. And I think this is being taken mistakenly, because Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. We voted
You can check our voting record. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they have been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for? If not for conflict resolution? Why is a proposal for a demilitarized zone so taken as if it's not rational? We have a demilitarized zone in Korea. We had a demilitarized zone between North and South Vietnam. We had a demilitarized zone in the Sinai. We have now United States monitoring force in many countries. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Ask the people of the Democratic Republic of Congo. How many countries invaded them? There are United Nations forces in the Congo. So what I'm proposing is how we try to resolve this conflict by respecting the United Nations. That's all. I'm not equating aggression with the aggressors. Please understand, we in this part of the world, we have been victims of aggression many times. I think that's my answer. And for Myanmar, very clear that ASEAN has not accepted Selain itu, saudara, apa yang telah dipaparkan Prabowo tersebut mengingatkan kepada bangsa-bangsa Barat dan PBB agar tidak menyepelekan orang-orang Asia. Kejahatan selama ini yang terjadi, yang dibuat oleh kalangan-kalangan Barat, dan suka atau tidak suka, sebagaimana penawarannya proposal itu, karena Indonesia sudah mengalami itu dan negara-negara di Asia ini sudah mengalami itu. Sehingga jangan lagi kami diajarin tentang perang dan penjajahan yang dilakukan oleh kalangan Barat selama ini. Demikian pula Sesmi Dasko yang kini telah menjelaskan bahwa calon menteri yang akan dipanggil itu 49 calon menteri. Berikut prediksi pos kementeriannya. Total ada 49 orang yang dipanggil oleh Prabowo dari kalangan politisi, akademisi, birokrat, pengusaha hingga penggiat hak asasi manusia. Namun belum diketahui berapa jumlah pos kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo dalam pemerintahannya ke depan. Hanya saja sebelum beredar kabar bahwa akan ada 46 kementerian dari 49 orang yang memenuhi panggilan Prabowo, 4 diantaranya mengungkapkan dengan pasti bahwa mereka diminta untuk menjabat sebagai menteri, bahkan menangani fakta integritas, dan itu merupakan salah satu kunci utama
Lantas bagaimana pos kementerian 49 orang yang hadir tersebut? Berikut prediksi pos kementerian yang dirangkum oleh sejumlah media sebagaimana kompas.com. Pertama, Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Kabinet Indonesia Maju ini mengatakan dengan jelas bahwa dirinya diminta Prabowo untuk kembali menduduki jabatan Menteri Keuangan. Pada saat pembentukan kabinet beliau, Prabowo Subianto meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali, kata Sri Mulyani usai bertemu Prabowo, dikutip dari Kompas TV belum lama ini. Dia pun juga mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan dipisah di era pemerintahan Prabowo Subianto. Enggak ada Kemenku dipisah, ujarnya. Yang kedua, Yusril Iza Mahendra adalah Menko atau Menteri Koordinasi di bidang hukum dan HAM. Jadi, bidang yang beliau ditugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia, ujar Yusril. Yang tugas-tugas nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga akan kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, kata Yusril. Melanjutkan, Yusril pun mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan menjadi kementerian koordinator atau lembaga di bawahnya terkait dengan keimigrasian hingga lembaga pemasyarakatan imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar. Artinya hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Yusril itu dibuat koordinasi oleh Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, ujar Yusril mengingatkan. Dan yang ketiga, Maman Abdurrahman, Menteri UMKM. Sebagai politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyebutkan dirinya mendapat tugas menjadi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dari Prabowo Subianto. Iya, Menteri UMKM, kata Maman usai bertemu Prabowo. Maman mengatakan nomenklatur Kementerian Koperasi dan UMKM nanti akan dipisah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Dan yang keempat, Abdul Muti, Sekretaris Pengurus Pusat PP Muhammadiyah. Abdul Muti menyatakan bahwa dirinya diminta untuk mengabdi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Prabowo pertama menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2 orang menteri, tapi 1 wakilnya. Siapa? Belum tahu. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama. Kita datang pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Setelah itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sudah malam. Terima kasih. Besok masih ada lagi. Besok jam berapa mulainya, Pak?
saya kira mulai sama lah jam 2. Berapa orang lagi, Pak? Berapa orang lagi, Pak? Masih wamen masih. Calon menterinya, Pak? Menterinya masih ada, Pak? Menterinya masih ada beberapa yang sudah di luar kota. Pak, ada tuh dari beberapa partai yang belum muncul, Pak. Kalau besok orang yang muncul ya? PKS Anda tidak perhatikan tadi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa saya terus terang aja saya menyatakan dan saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional. Termasuk PDIP ya, Pak? Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan, dan mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang diajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat. Ya. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh, Pak. Korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu kan, ini kan. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia tentang seputar kondisi dunia yang telah dikabarkan oleh Prabowo dan juga calon-calon menteri dan wakil menteri yang akan menduduki kabinet-kabinet Prabowo mendatang. Untuk itu, saudara, tentu saja ada awal dan juga ada akhir. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa para YouTuber dimanapun Anda berada untuk menulis, tulislah komentar Anda di kolom komentar. Tulislah komentar Anda di kolom komentar agar bisa kita diskusikan.